Selamat pagi Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur atas pagi ini. Kasih dan penyertaan-Mu memelihara menjaga hidup kami. Kini kami ingin sepanjang hari ini kami disertai lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam perenungan kami. Amin. Sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis bahwa bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2020, yaitu dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Dan judul mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak ada seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Andainya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kesalahan bagi kamu, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu perbuat terhadap saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembulit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup yang kita jalani, tentu saja orang-orang percaya bisa terlibat dalam konflik atau perselisihan satu dengan yang lain. Dan yang terpenting tentu saja adalah bagaimana menyelesaikan perselisihan tersebut, sehingga bisa menemukan jalan keluar yang baik, yang sama-sama
menguntungkan, di mana kedua belah pihak boleh mendapatkan penghormatan dan penghargaan satu sama lain. Dalam nas kita, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus. Dan dalam perenungan kita pada hari ini, saya memberi judul Ciri Hidup Orang Kristen. Ciri hidup orang Kristen. Berkaitan dengan itu, maka dalam nas kita berbicara bagaimana seharusnya sebuah konflik dan perselisihan itu harus diselesaikan secara Kristiani. Tidak mungkin orang tidak berkonflik. Pasti ada saat-saat konflik terjadi. Perbedaan pendapat, pandangan terjadi. Atau mungkin pertikaian, kemarahan, atau permusuhan. Yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan hal-hal tersebut. Maka diingatkan kepada kita bahwa dalam ayat 6 dikatakan, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Jadi salah satu ciri hidup orang percaya adalah bagaimana mereka menyelesaikan konflik dan perselisihan yang terjadi di antara sesama orang percaya, sesama orang Kristen. Nah, kita mengingatkan sebaiknya konflik dan pertikaian tersebut dicari solusi dan jalan keluarnya, yaitu dalam komunitas sesama Kristen. Diupayakan supaya jangan sampai masuk ke pengadilan. Bukan karena kita tidak percaya pengadilan, tetapi yang lebih baik adalah diselesaikan secara kekeluargaan, dan secara kekeluargaan itu diselesaikan dalam komunitas Kristiani. Sehingga apa? Sehingga kita boleh mendapatkan penyelesaian yang baik, yaitu yang berdasarkan terang firman Tuhan. Itu hal yang pertama yang boleh menjadi ciri dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen adalah menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik. Dan hal kedua yang mau saya ajak untuk kita lihat bersama-sama adalah bahwa dalam hidup ini kita harus menjauhkan diri dari berbagai sikap yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kekristenan kita, yang membuat iman dan pengharapan kita menjadi jauh dari Tuhan, yang bisa menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, maka kita diingatkan tadi dalam ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita diingatkan tentang sikap dan perilaku kita yang harus kita jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang sebagaimana disebutkan oleh Rasul Paulus: cabul, menyembah berhala, curi, kikir. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh diingatkan bersama-sama. Ciri hidup kita orang percaya adalah kita boleh menjauhkan hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu konflik, perselisihan, hendaknya diselesaikan dengan cara-cara yang kita pilih, yaitu sesama umat Kristiani menyelesaikannya secara kekeluargaan, itu yang lebih baik. Dan begitu pula kita diingatkan bahwa orang percaya harus menjauhkan diri dari sikap ketidakadilan, dari perbuatan dan tindakan yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kita jauh dari kasih sayang Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini membawa kita untuk hidup
sesuai dengan identitas kekristenan kita, yaitu menjadi orang-orang percaya yang mau jauhkan diri dari berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Tolong dan bimbing kami dalam Roh Kudus-Mu supaya kami boleh hidup sebagai orang-orang Kristen yang boleh menjauhkan diri dari berbagai hal yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.